Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yaghfir lakum dzunubakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzima. Amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tema yang akan kita bicarakan pagi ini adalah keutamaan beramal pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya, di dalam Bukhari hadis nomor 969, Rasulullah SAW menyatakan, "Ma min ayyamin al-amalu sholeh fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Yakni ayyamal ashr. Tidaklah hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari ini, yakni pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fi sabilillah?" Beliau menjawab, "Qol walal jihadu fisabilillah." Tidak juga jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad, kemudian dia tidak kembali membawa apa-apa. Artinya dia kembali namanya saja, alias mati syahid. Hadis ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu apabila kita gunakan untuk beramal soleh, amal soleh apa saja? Karena ini mamin ayyam. Ayyam itu pakai nakiroh, jadi hari-hari itu berarti hari apa saja. Al-amal soleh fiha, yang beramal soleh di dalamnya di hari-hari itu lebih utama daripada jihad fisabilillah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh itu apa saja? Ya membaca Al-Quran, kemudian berzikir, berpuasa, lalu ya amal-amal apa saja yang amal itu soleh. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma permasalahannya sekarang ini
entah karena ketidaktahuan atau karena memang suatu sebab bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu untuk beribadah dianaktirikan dibandingkan dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu sudah banyak dai-dai itu yang menjelaskan tentang keutamaannya. Sebetulnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu juga sudah banyak. Kita menggunakan bulan Ramadan untuk beribadah, termasuk membaca Al-Quran. Tapi mungkin di antara kita nggak kita pakai untuk membaca Al-Quran atau amal-amal soleh yang lain. Padahal Rasulullah SAW menyatakan seluruh amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis lagi, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Al-Baihaqi. Rasulullah SAW menyatakan, "Ma min amalin aska indallahi wala a'dhama ajran min khairin ya'malu fi ashril adqa." Tidaklah suatu amal yang lebih suci menurut Allah dan lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dilakukan oleh seseorang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Gila ditanyakan kepada beliau, walal jihad fisabilillah. Tidak juga jihad fisabilillah. Qol walal jihad fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang berjihad keluar di jalan Allah membawa harta dan nyawanya, jiwanya itu tidak kembali pulang. Artinya mati syahid. Kemudian ada lagi Rasulullah SAW itu bersaksi bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini termasuk hari-hari yang paling utama di dunia. Sabda beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, hadis ini dianggap hasan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala di dalam Shahih Targhib wa Tarhib. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalu ayyamid dunya ayyamul ashr," yakni asyra Dzulhijjah. Jadi seutama-utamanya hari di dunia ini adalah hari 10 ini, yakni 10 hari bulan Dzulhijjah. Qila wala mithluhunna fi sabilillah, kemudian ditanyakan kepada beliau, termasuk lebih utama dari jihad fi sabilillah. Qol wala mithluhunna fi sabilillah illa man affara wajhahu fit turab. Termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah, jawab beliau, kecuali seseorang yang menutup wajahnya dengan debu. Ini sebagai kinayah dari orang yang meninggal di medan jihad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, marilah kita gunakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sekarang sudah masuk berapa? 3 atau 4? Mulai Kemis apa mulai Jumat? Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad, 4 hari ya. Ya. Terjadi perselisihan memang. Ya, kita toleran saja di dalam menghadapi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian amal apa saja? Akan saya sampaikan beberapa. Di antaranya adalah berpuasa 9 hari. Ini hari ini kira-kira kita kan tidak berpuasa ya. Kita tidak berpuasa. Padahal 9 hari itu. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Saya nggak tahu, mungkin ada di antara kita juga yang melakukan puasa ini. Apa ada dasarnya? Ada. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u thalatan.
dari istrinya, salah satu istri Rasulullah SAW, Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 3 hal, yakni siyamal asyr, berpuasa 10 hari. Yang dimaksud 10 hari ini adalah 9 hari, karena tanggal 10-nya itu jelas itu adalah haram untuk melakukan puasa, karena itu Aid. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 itu tidak pernah ditinggalkan, kata siapa? Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Wa thalathata ayyam min kulli syahr, dan 3 hari setiap bulan. Bulan-bulan Hijriah itu. Ini secara umum yang penting melakukan 3 hari. Kemudian memang ada hadis yang khusus, yang muqayyad, yang menceritakan itu ayyamul bid. Jadi hari-hari di mana bulan itu berwarna putih, artinya tanggal 13, 14, 15. Tapi hadis ini menceritakan secara umum, yang penting beliau tidak meninggalkan 9 hari pada awal bulan Dzulhijjah itu. Yang kedua, tidak meninggalkan 3 hari pada setiap bulan. Kemudian yang ketiga, warok ataini qoblal ghodad. Jadi 2 rakaat sebelum subuh. Itu diriwayatkan oleh An-Nasai. Cuma Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis ini fihi ittirab. Hadis ini terjadi suatu kegoncangan. Artinya apa? Hadis ini termasuk daripada hadis lemah, karena terjadi kegoncangan. Kegoncangan itu baik dari aspek sanad maupun dari matan. Cuma tidak perlu kita ceritakan lebih detail, karena ini kaitannya dengan masalah praktis, masalah mustalah hadis. Akan tetapi, wa ayyadahu hadits Ibnu Abbas, dan hadis ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang ditakhrij oleh Abu Dawud, yang Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini adalah hadis sahih, hadis nomor 2437. Oleh sebab itu, hadis yang tadinya guncang, lemah, itu menjadi hadis yang bisa diamalkan, karena ada penguatnya. Penguatnya hadis yang lain, yang kontennya itu sama, walaupun sanadnya itu berbeda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan tetapi walaupun ini bisa diamalkan, hadis tadi juga bertentangan dengan hadis sahih juga yang diriwayatkan oleh Muslim dari istri yang lain, yakni dari Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis nomor 1176, Aisyah bercerita, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman fil asyri qattun." Yang artinya, aku tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 hari. Yang dimaksud 10 hari ini 9 hari, yakni tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Saya tidak pernah melihat sama sekali beliau puasa. Di rumahnya Hafsah menyatakan bahwa beliau tidak pernah meninggalkan 3 hal. Yakni yang pertama apa? Puasa 9 hari. Kemudian yang kedua, 3 hari setiap bulan beliau berpuasa. Dan beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh atau rakaat al-fajr, yang itu lebih baik daripada dunia seisinya. Memang ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah itu meninggalkan karena suatu sebab. Lalu beliau kerjakan itu setelah waktu duha. Ini menunjukkan bahwa apabila kita itu tidak nutut waktunya, sholat sebelum subuh yang hanya 2 rakaat itu,
bisa kita kerjakan langsung sehabis subuh. Atau dikerjakan waktunya waktu duha. Waktu subuh itu disepakati oleh Rasulullah SAW. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Qais radhiyallahu anhu. Ketika sahabat Qais ini bercerita bahwa beliau datang ke Masjid Nabawi, lalu sudah diqomati. Lalu beliau sholat bersama Rasulullah SAW menjadi makmum sholat subuh. Tidak sempat untuk melakukan rakaat al-fajr atau qobla subuh 2 rakaat ini, nggak sempat. Terus kemudian beliau setelah selesai langsung berdiri. Kan Rasulullah SAW sehabis sholat itu biasanya menghadap ke jamaah. Jadi untuk wiritannya itu menghadap ke jamaah. Lalu Qais berdiri. Kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW. Mahlan ya Qais. As-sholatani ma'an. Sebentar wahai Qais. Apakah 2 sholat kamu kerjakan? Maksudnya, tadi kan kamu sudah sholat subuh. Sekarang kok melakukan sholat subuh lagi? Rasulullah SAW tidak tahu. Dan memang kalau tidak di masalah-masalah yang gaib, tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW seperti manusia biasa. Malah sing dukun itu loh kemeroh. Artinya ditekok ya apa kan jawab roh. Ini apa namanya, sepeda motor hilang. Oh, cek nek kono nek Bali iki, dipanani nek Bali enggak ada, terus wah iki wis go yang Bandung. Digoleki entek duwike. Enggak ketemu-temu. Jadi bisa saja dia menyebutkan seperti itu. Tapi Rasulullah SAW masalah yang gaib kalau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala ya tidak tahu, dan beliau bertanya betul itu. Terus kemudian Qais radhiyallahu anhu itu menyebutkan bahwa beliau itu belum melakukan sholat rakaat al-fajr atau qobla subuh. Itu sama saja, rakaat al-fajr dengan qobla subuh itu sama. Lalu beliau idzan fala, kalau begitu enggak apa-apa, teruskan begitu ya. Diteruskan oleh Qais. Ini berarti bisa dikerjakan sehabis subuh cengkling. Tapi juga bisa dikerjakan setelah matahari terbit, kemudian waktu duha. Jadi waktu matahari terbit, setelah itu mungkin 20 menit setelah itu, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan setelah matahari terbit sekitar 15 atau 20 menit setelah itu awal waktu duha. Itu bisa dikerjakan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bagaimana pendapat para pakar atau para ulama itu mengenai 2 hadis yang bertentangan ini? Hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah radhiyallahu anha itu menyebutkan bahwa beliau melihat betul, beliau tidak pernah meninggalkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang dimaksud di sini litaglib di dalam bahasa Arab itu. Jadi 9 hari, tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian Aisyah menyatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW puasa 10 hari itu, yakni tanggal 1 sampai tanggal 9. Yang dimaksud 10 hari itu litaglib itu ya untuk mengeneralisir, jadi 9 hari itu. Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala atau di Indonesia terkenal dengan Imam Hambali, murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau memakai pendekatan usul fikih. Jadi ada kaidah al-muthbitu muqaddamun alan nafi. Al-muthbit itu artinya yang menetapkan, muqaddamun didahulukan, minan nafi daripada yang meniadakan. Jadi 2 hadis yang bertentangan tadi, yang menetapkan puasa kan hadisnya Hafsah. Itu dikedepankan daripada yang meniadakan puasa. Meniadakan puasa tadi hadisnya
Aisyah radhiyallahu anha. Jadi lebih didahulukan untuk mengamalkan hadisnya Hafsah karena itu menetapkan. Yang hadisnya Aisyah tidak diamalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian pendapat dari Imam Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Muslim, beliau itu adalah representasi dari madhab Syafi'i karena beliau bermadhab Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan beliau tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa 9 hari pada awal Dzulhijjah sama sekali itu menyebutkan bahwa ketidakpuasaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu boleh jadi karena suatu sebab. Sebab apa? Bisa sebab sakit, bisa sebab safar, bepergian, atau sebab-sebab yang lain. Atau perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang beliau meniadakan atau beliau tidak menyaksikan puasanya Rasulullah SAW di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu tidak menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu tidak berpuasa. Karena apa? Ditunjukkan di rumah istri yang lain, beliau ternyata berpuasa. Ini pendapat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang beliau itu bermadhab Syafi'i. Jadi referensi madhab Syafi'i itu kadang-kadang tidak di dalam kitab Al-Umum, tapi di dalam kitabnya Imam Nawawi ini, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu yang mereka merujuk ke situ. Tidak ke Imam Syafi'i. Kitabnya Al-Um itu. Jarang dikaji itu. Tapi Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, itu yang banyak dijadikan referensi, dijadikan maroji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan demikian berarti kita lakukan puasa. Berapa hari? 9 hari. Kalau di masyarakat awam, kita kan masyarakat awam ya, itu sejak dulu sampai sekarang mungkin terjadi perdebatan. Posone mulai 8 apa 9. Nah itu yang ada di grassroots, kalangan akar rumput ini, di kalangan kita, orang awam itu, mek gur sedino ae. Tanggal 9, sing sitok 8. Lah iki Imam Nawawi pendapat iki bleng itu. Jangankan 2, 9. Jadi mulai dari tanggal 1 di itu pendapat beliau karena mensyarah hadis Sahih Muslim tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seandainya ini ada ulama yang berpendapat seandainya hadisnya Hafsah itu tidak bisa dijadikan dasar hukum, seandainya itu. Tapi puasa itu adalah ibadah. Betul enggak? Puasa itu adalah ibadah. Jadi ada ibadah-ibadah yang cara, kemudian waktunya ditentukan. Tapi ada juga ibadah yang keluar dalam keadaan mutlak gitu saja dari Rasulullah SAW. Karena apa? Rasulullah SAW itu pernah berpuasa, itu orang enek apa-apa. Artinya ketika datang ke rumah istrinya, tidak ada makanan, kemudian beliau berniat berpuasa. Kalau begitu faidan inni shaim. Kalau begitu saya berpuasa hari ini. Sehingga itu dijadikan dasar hukum. Untuk apa? Kalau puasa sunat itu niatnya itu pagi hari itu tidak apa-apa. Dengan syarat mulai dari terbit fajar sampai itu tadi belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, makan atau minum atau hal-hal yang lain. Dan itu tidak dikaitkan oleh Rasulullah SAW pada hari Senin maupun Kamis. Kalau Senin dan Kamis itu ada sendiri. Tapi ini Rasulullah SAW karena tidak ada makanan, bukan marah-marah. Kalau kita suami kira-kira orang enek
Ora didang ning kira-kira marah-marah apa tidak? Mungkin saja wis diblonjo kok ora didang ning umpamane. Masyarul muslimin rahimakumullah. Lah itu beliau berpuasa. Untuk apa? Puasa apa? Ya puasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ibadah itu yang sifatnya mutlak, al ibadah al mutlaqah, ada yang ibadah itu sifatnya muqayyadah. Ini pendekatan fikih itu ya. Jadi ulama-ulama itu di dalam menentukan suatu menurut pemahaman mereka yang disebut, yang dibukukan di dalam ilmu fikih itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi itu jelas di dalam pemahaman para ulama mengenai puasa. Kalau seandainya itu saya kasih contoh keterangan tadi, ibadah muqayyadah itu. Ibadah muqayyadah itu ibadah yang terikat. Artinya waktu dan caranya sudah ditentukan. Umpamanya waktunya bulan Ramadan, yakni puasa Ramadan. Terus waktunya Senin dan Kamis itu, atau 3 hari setiap bulan. Itu kan sudah ditentukan. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 setiap bulan. Tapi ada ibadah-ibadah yang sifatnya mutlaqah, yakni tidak ditentukan. Seperti umpamanya kita melakukan puasa kapan saja. Cuma kita tidak boleh umpamanya hari Jumat saja. Itu tidak boleh. Itu ada hadis yang khusus yang menyatakan seperti itu. Tapi hari apa saja, asal jangan dikaitkan dengan sesuatu yang bukan ibadah. Kalau itu dikaitkan umpamanya, pokoknya pas netone anakku, aku mesti puasa. Nah, ini harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil, ya jangan lakukan itu. Rasulullah SAW tidak melakukan seperti itu. Jadi puasa ya puasa saja, jangan dikaitkan dengan netone Rebu Wage, setiap Rebu Wage anaknya lahir kan Rebu Wage kan itu ya. Atau seperti setiap geblake Pak Mbak E dan lain sebagainya umpamanya. Lah itu harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil ya jangan dikerjakan. Dan memang nggak ada dalil yang mengkaitkan seperti itu. Rasulullah SAW karena kan tadi di dalam puasa sunat itu karena tidak ada makanan, terus kemudian beliau poso ae kan gitu ya. Untuk mendata ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa dikerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tetap saya lanjutkan lagi. Kalau seandainya hadisnya Hafsah itu tidak bisa dijadikan dasar hukum, tapi ada hadis yang menyatakan, hadis mutlak. Ini yang menyatakan itu adalah Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu kontennya, isinya itu dari Allah, tapi susunan redaksinya dari Rasulullah SAW. Kata beliau meriwayatkan itu firman dari Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Jadi Allah berfirman, setiap amal anak Adam itu miliknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu milik dia sendiri. Sesungguhnya puasa itu milik saya. Wa ana ajzi bihi, dan saya sendirilah, saya Allah yang akan memberikan balasan. Hadis ini ditakhrij oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam hadis yang ditakhrij oleh Bukhari dan Muslim, ada juga hadis yang menyatakan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu baina wajhihi wa bainan nar sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, lillahi ta'ala, bukan riya, jadi fisabilillah ini, ba'adallah, niscaya Allah menjauhkan antara wajahnya, maksudnya antara dirinya,
Wa bainan nar, dan neraka sab'ina kharifan, 70 tahun. Itu puasa 1 hari. Ini kan umum itu. Apalagi puasa dilakukan waktu-waktu yang utama. Waktu yang utama itu apa? Nah, diantaranya 10 hari bulan Dzulhijjah itu tadi. Jadi wong amal yang tidak utama itu lebih baik daripada jihad fisabilillah, apalagi amal utama seperti puasa. Dikerjakan pada waktu utama, oh malah nggak karu-karuan ini pahalanya. Ya, mulai besok ya puasa. Iya, iya. Dan kita berazam setelah tahu ini, nanti tahun berikutnya itu gak usah hengkel-hengkelan tanggal 8 apa tanggal 9, sangang dino beleng itu sudah. Ya. Jadi dasarnya itu tadi hadis riwayat Hafsah radhiyallahu anha. Kalau itu umpamanya hadis dianggap lemah, walaupun menurut cendekiawan Islam, artinya menurut ulama, itu bisa diperkuat oleh hadis yang lain yang kontennya sama, tapi sanadnya sahih, yakni yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang saya ceritakan tadi. Tapi kalau seandainya itu tidak bisa dijadikan dasar hukum, tapi kan saum itu adalah ibadah. Kan ibadah. Di dalam 2 hadis yang saya ceritakan tadi. Oleh sebab itu bisa dikerjakan. Karena hadis dari Rasulullah SAW yang 2 hal itu tadi mutlak. Jadi tidak mengatakan barang siapa setiap amal anak Adam itu miliknya kecuali puasa. Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan kecuali puasa Ramadan, kan puasa. Dan puasa itu adalah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saya rasa ini menurut pemahaman para ulama, ya kita kerjakan saja. Apa? Puasa itu. Berapa? Ya 9 hari. Nah, mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ada yang bisa memastikan bahwa tahun depan kita akan menangi lagi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Enggak ada yang bisa memastikan. Besok saja kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala apa tidak, ya kita enggak tahu. Oleh sebab itu kita selalu berbekal, dan sebaik-baik bekal kata Allah itu adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian selain puasa, apa amal soleh yang dikerjakan? Ya, sholat wajib dan sholat sunat. Sholat wajib jelas kita kerjakan, kemudian kita tingkatkan. Kalau kita sholat wajibnya itu kita kerjakan sendiri, ya kita kerjakan di masjid lah, secara berjamaah. Kemudian sholat sunat, sholat malam, sholat duha, atau sholat apa saja yang sholat sunat, atau sholat sunat yang sehabis berwudu, itu bisa saja kita kerjakan berapa rakaat semampunya. Jadi sehabis wudu, para ulama menyebutkan syukrul wudu. Tapi di dalam hadis itu tadi sebetulnya tidak ada kata-kata syukrul wudu. Ini kan peristiwa Bilal bin Rabah yang tidak diketahui oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Beliau itu melihat, wahai Bilal, saya kok mendengar bunyi terumpahmu di hadapan saya di surga itu, kok ampuh men awakmu iki. Carane bahasa Jawa, kok ampuh men. Ngamal apa sing mbok lakoni kok ngantek sandalmu, terumpahmu itu di hadapan saya di surga loh. Bilal bin Rabah kemudian menyebutkan rahasianya itu bahwa amalan yang paling saya harapkan memasukkan saya ke dalam surga itu adalah
pada saat saya itu batal, kapan saja, siang hari maupun malam hari, saya selalu berwudu dan saya selalu melakukan sholat 2 rakaat. Itu di dalam sebuah hadis. Di dalam hadis yang lain, saya melakukan sholat semampu saya. Semampu saya berarti tidak terbatas. Panjenengan pernah melakukan sholat itu 100 rakaat? Ya. Kalau ingin silahkan, itu jadi nanti pulang, itu kan sudah batal, berwudu, setelah itu habis wudu, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Silahkan. Itu yang oleh Rasulullah SAW itu disetujui. Jadi ini bukan hadis fi'li atau hadis qauli, tapi takriri. Ini disepakati oleh Rasulullah SAW, tidak ditegur Bilal. Berarti bisa dikerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, bertaubat. Bertobat itu setiap hari. Lebih-lebih pada saat-saat hari-hari utama. Pada saat Ramadan kan yang paling kita ucapkan doa itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi mohon, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa apa saja sepenuh langit, sepenuh bumi, seandainya seseorang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, tidak akan tertolak. Jadi Allah itu tidak seperti manusia. Kalau manusia mungkin minta maaf kepada kita, dosane gede, kita mungkin menyatakan dadio godong moh nyuwek, dadio banyu moh nyawuk. Jadi 7 keturunan tidak saya maafkan. Nah, ini melampaui Allah itu. Sama seperti siapa namanya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika diamanai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga Baitul Mal malam hari, jogonen. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimallahu taala itu disebutkan. Jadi Abu Hurairah diberi amanat untuk menjaga Baitul Mal. Jadi harta yang belum dibagikan oleh Rasulullah SAW, termasuk harta zakat, termasuk harta infak, itu dijaga. Nah, ada pencuri. Suatu malam pencuri, terus kemudian dipegang oleh Abu Hurairah, tapi belum sempat mencuri. Kemudian minta maaf dengan alasan macam-macam, saya ini sudah tua, mempunyai tanggungan sekian, punya anak sekian. Oleh sebab itu, saya akan mengambil itu tadi, akan mencuri itu tadi. Ya, saya minta maaf. Terus kemudian oleh Abu Hurairah, karena minta maaf ya dilepas tuh. Lek awake dhewe kira-kira apa? Pentungi. Nah, itu Abu Hurairah dilepas. Terus lapor kepada Rasulullah SAW pagi harinya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, engkau bengi tekon neh dek. Kan itu yang gaib diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Rasulullah SAW roh sak jroning winarah, itu tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitahu lalu disampaikan kepada Abu Hurairah, engko bengi tekon neh. Gak lidok, tenanan, datang lagi orang-orang itu lagi. Kemudian dicekel lagi oleh Abu Hurairah, minta maaf lagi. Dimaafkan oleh Abu Hurairah. Terus kemudian pagi hari datang kepada Rasulullah SAW melapor. Beliau mengatakan, engkau bengi tekan neh. Nah, didedepi tenan, mong dia disuruh berjaga ya jaga. Tenan ternyata datang lagi, orangnya itu saja. Kemudian dia bilang, tak warai ya, ben demit randulit, setan raduyan. Ini cara bahasa Jawanya begitu ya. Artinya agar kamu dijauhi dari setan, nah, itu bacalah ayat kursi. Jadi silakan baca ayat kursi. Kemudian orang tersebut dilepas.
Kemudian lapor kepada Rasulullah SAW, ya dia itu pembohong, tapi kata-katanya itu benar. Artinya yang datang itu memang setan. Jadi setan datang kepadamu menceritakan pengapesane piye. Jadi pengapesane setan itu ditunjukkan. Termasuk Rasulullah SAW itu kan menganjurkan sebelum tidur itu supaya kita membaca ayat kursi. Yaitu ben demit randulit setan raduyan. Di samping amalan-amalan yang lain termasuk kul huwallah 3 kali, terus kemudian ditiup, diusap, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, ditiup, diusap, kul a'udzu birabbin nas 3 kali, terus kemudian ditiup dan diusapkan yang bisa dijangkau. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau setelah itu selalu melakukan, setelah peristiwa penenungan, beliau kan pernah ditenung itu. Setelah itu beliau melakukan itu. Jadi kul huwallah 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali sebelum tidur. Itu kira-kira sempat apa ora ya? Mosok gak sempat dong. Biasanya sebelum tidur ya ndelok HP wis pirang-pirang menit kok. Mosok itu hanya beberapa menit saja. Gak sempat. Wah, aku wis terlalu akeh ndelokku HP maca kul huwallah ping 3 wis ping pisan saja lah. Hadis dari Rasulullah SAW itu menceritakan 3 kali. Masing-masing 3 kali, lalu ditiupkan itu. Kemudian Aisyah menceritakan setelah itu beliau tidak pernah kena tenung sama sekali. Jadi itu untuk mengantisipasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berzikir. Jadi zikir-zikir yang maksur. Di dalam al-hadis juga disebutkan Rasulullah SAW menyatakan fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Jadi Rasulullah SAW menyatakan perbanyaklah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu takbir, tahlil, dan tahmid. Perbanyak itu. Jadi nanti kalau pulang ini diamalkan langsung. Jadi pulang walaupun nyetir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau la haula wala quwata illa billah. Doa-doa yang maksur yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW atau zikir itu. Silahkan diperbanyak. Ini wis tanggal piro to? Arep entek lho iki. Nah, hari utamanya akan habis. Oleh sebab itu momentum ini gunakan sebanyak-banyaknya untuk beribadah kepada Allah. Yang bisa, yang kita mampu. Kalau puasa kan nggak mampu tuh ya kita. Minimal hari ini. Nah, kita kan enggak lah. Tapi nanti besok silahkan. Itu dilaksanakan itu. Puasa itu. Kemudian juga takbir. Takbir itu ada takbir muqayyad, ada takbir mutlak. Jadi disebutkan Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum yakhrujani ila suq, keluar ke pasar di ayyami al-ashr, pada hari ke-10, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu keluar ke pasar, kedua-duanya bertakbir. Yaqabbirun nas bitakbirihima, dan orang-orang akhirnya meniru takbir. Sampai wani yang sawah umpamane delok ora kerja, orang macul lah delok sawah piye tandurane tebu terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Berani enggak? Nah, ini sunnah Nabi yang ditinggalkan. Sama seperti adzan subuh yang pertama, itu kan sudah mulai redup ini. Padahal di Makkah dan Madinah masih ada di adzan pertama, yang belum masuk waktu subuh, kemudian adzan kedua. Siapapun yang pernah ke Arab Saudi, bukan hanya Masjid Nabawi dan Masjidil Haram saja, tapi seluruh masjid-masjid yang ada di sana mengikuti itu.
Tapi nek Indonesia, nek Masjid Mujahidin kene enek. Ada ya, kadang-kadang ya. Ya, itu masih lumayan. Kadang-kadang ada. Tapi cuma karena itu tidak termasyarakatkan, saya pernah ngaji di di Pare itu pernah seperti itu. Jadi diceritakan oleh seseorang itu pernah melakukan adzan pertama, terus musola di daerah mana yang dia tidak tahu bahwa itu adalah disyariatkan, itu orang yang melakukan memang orang Muhammadiyah itu. Jadi adzan pertama, terus nek kono itu enek suarane di speaker itu. Urung mlebu waktune, aja salat dhisik. Nah ini kan menunjukkan ketidaktahuannya, bahkan ketidaktahuannya kok diduduhne wong akeh itu loh. Ya. Tapi insya Allah sekarang ya sudah enggak lah. Jadi hadis itu wis lawas kan dhisik. Iya enggak? Wis lawas kan dhisik loh hadis itu. Cuma ngaji ora itu permasalahannya. Kalau enggak ngaji ya enggak tahu. Dianggap nyar itu. Wah, ajaran nyar loh. Padahal lawas itu justru mengamalkan sing lawas. Sama seperti puasa 9 hari ini tadi. Mungkin karena kita tidak melaksanakan, kenapa? Motivasinya bisa karena belum tahu. Oke lah kita maklumi, belum tahu, maka sekarang tahu, oleh sebab itu ya laksanakan. Kalau tidak bisa 9 hari, 8 hari. Nggak bisa 8 hari, 7 hari. Nggak bisa 7 hari, 6 hari. Nggak bisa 6 hari, 5 hari. Nggak bisa 5 hari, 4 hari. Nggak bisa 4 hari, 3 hari. Nggak bisa 3 hari, 2 hari. Tanggal 8 kalau tanggal 9. Kalau nggak bisa sama sekali 1 hari saja. Yakni tanggal 9 Dzulhijjah itu. Yang mana khasiat keampuhan daripada puasa Arafah ini, yang ini diperdebatkan, puasa Arafah itu puasa pada saat jamaah haji wukuf di Arafah atau pada saat tanggal 9. Nah ini terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ya kita toleran sajalah ketika kita memilih satu pilihan, kemudian jangan sampai menistakan yang lain. Kadang-kadang ada orang yang menulis tapi narasinya itu tidak narasi fikih. Kalau fikih mesti enek kata-kata khilaf gitu, khilafiyah itu. Ini adalah masalah khilafiyah, diawali begitu. Yang berpendapat begini, dasarnya begini, yang berpendapat begitu, dasarnya begitu. Tapi enek sing menyatakan umpamanya itu bukan narasi fikih, jadi harus ya Arafah itu ya pada saat hari Arafah, bukan hari Nusantara umpamanya. Nah, itu bukan narasi fikih itu. Artinya ulama saja itu halus kok ya menarasikan perbedaan itu. Maka kita tentu saja kita tidak perlu terjebak pada masalah-masalah yang seperti itu. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi itu takbir yang dilakukan oleh siapa namanya? Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Jadi itu dikerjakan kapan saja, pokoknya masih 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu di pasar, di dapur, ibu-ibu sambil masak takbir. Ya, cuma kalau ibu-ibu kan suaranya aurat ya, tidak perlu keras-keras kan. Bapak-bapak kan dikeraskan itu. Iya. Kemudian ada juga yang muqayyad. Jadi muqayyad itu terikat dengan waktu. Jadi takbir yang terikat dengan waktu itu kapan itu dilakukan sehabis atau ba'da sholat 5 waktu setelah salam. Dimulai bagi orang yang tidak berhaji mulai dari fajar hari Arafah, artinya sehabis melakukan sholat subuh dari Arafah itu kan tanggal 9. Kemudian sampai sholat asar dari akhir hari-hari tasyrik.
Walaupun Syekh Al-Albani menyatakan muqayyad ini tidak ada, ini takbir muqayyad ini. Tapi ulama yang lain berpendapat itu ada. Yakni sehabis kita melakukan sholat-sholat fardu itu tadi. Mulai tanggal berapa? Tanggal 9, bar subuh. Nanti bar zuhur ya enek, bar pokoknya 5 waktu itu. Sehabis melakukan sholat. Habisnya pada hari asar, bareng asar, maghrib sudah enggak. Hari akhir dari hari tasyrik, yakni tanggal 13 Dzulhijjah. Itu takbir muqayyad di dalam fikih pembahasannya seperti itu. Kalau takbir mutlak itu tadi, jadi umum itu, artinya tidak bersolat, pokoknya waktu 24 jam itulah. Di mana? Di pasar boleh. Cuma berani apa tidak itu ya. Mau takbir ki apa ngene to wong kuwi. Kok takbir kok karo ngedoli takbir dodol nek apa namanya nek pasar takbir. Padahal itu justru menghidupkan sunnah. Cuma kadang-kadang kita nggak punya nyali. Wong kok dianggap nyar iki. Padahal itu lawas malan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian juga ada apa namanya ibadah yang lain, termasuk diantaranya adalah melakukan udhiyah. Kalau di Indonesia terkenal dengan korban. Kalau di fikih-fikih itu nggak ada kata-kata korban gitu. Udhiyatun. Tapi itu sama. Di Indonesia terkenal korban. Karena korban itu lebih umum daripada udhiyah. Kemudian ada juga al-hadyu. Jadi ini jangan-jangan kita belum tahu itu. Kalau korban itu umum. Jadi seseorang yang jelas mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah itu ya disebut korban itu. Korban artinya ini kan bahasa Arab ya, korban itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Mengamalkan yang dianjurkan seperti puasa, seperti zikir. Tapi kalau itu menyembelih pada tanggal 10 atau hari-hari tasyrik 11, 12, 13 itu juga menyembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban itu lebih umum sebetulnya. Kan di dalam hadis juga disebutkan lek sing sapa teko Jumatan saat pertama ka'annau qarraba badanatan. Seolah-olah dia berkorban unta. Lek saat kedua seolah-olah dia berkorban sapi. Saat ketiga seolah-olah berkorban kambing. Saat keempat seolah-olah berkorban apa namanya ayam. Ayamnya betina dajajah itu. Bukan ayam jantan tikun. Kemudian kalau saat ke piro gimang? Kelima yaitu telur. Seolah-olah berkorban telur. Nah ini kan korban ini kan istilah umum itu tadi. Tapi kalau istilah khusus itu ya hanya menyembelih 3 jenis binatang itu. Boleh unta, boleh sapi, boleh kambing. Yang lain-lain nggak boleh. Seperti kuda, itu nggak boleh. Kerbau, itu enggak. Ya, walaupun itu ada di Indonesia ya, enggak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah apa namanya yang bisa kita sampaikan. Ini seperti tadi ini jam 7 lebih seperempat. Atau kalau ingin bertanya silahkan ditanyakan. Tapi ya monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Hmm. Ya terima kasih. Itu boleh karena
ada hadis begini, tidak boleh kita memulai Ramadan sehari atau 2 hari, kecuali kalau Anda itu membiasakan itu, umpamanya Senin, Kemis, pas itu dino, umpamanya dino apa namanya, Setu itu Ramadan, umpamanya kita melakukan apa namanya, puasa yang biasa kita lakukan 3 hari, pas 3 hari itu adalah hari Jumat umpamanya yang mengamalkan yang umum. Pokoknya eh, itu. Jadi itu tidak apa-apa karena berkaitan dengan permasalahan kebiasaan. Demikian juga kita kerjakan hari Jumat kan tidak boleh satu saja. Tetapi karena itu kita melakukan itu eh, hari Arafah, maka tidak apa-apa. Sama seperti sholat habis subuh kan tidak apa-apa ya. Tidak boleh kan ya. Kecuali setelah matahari terbit kemudian agak meninggi waktu duha itu. Tapi waktu tertentu tadi sahabat Qais itu belum melakukan sholat apa? Sholat fajar atau sholat qobla subuh. Itu kemudian beliau lakukan. Rasulullah SAW tidak melarang. Madhab Syafi'i juga berpendapat orang yang masuk masjid bareng asar itu boleh saja dia melakukan tahiyatul masjid. Padahal bareng asar itu oleh boleh. Kan tidak boleh, Rasulullah SAW melarang itu sholat sehabis asar. Tapi itu ada sebab, yakni masuk masjid itu tadi. Saya rasa ini. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi ini, apabila orang berkeinginan untuk berkorban, kemudian mulai dari tanggal 1 itu, sabda Rasulullah SAW, man kana lahu dzibhun yadbahu, barang siapa yang punya sembelihan yang akan disembelih, sudah berniat itu, fa idza ahalla hilala, fa idza ahalla hilalu dzilhijjah, fala ya'khud min sya'rihi wala min adhafirihi syai'an hatta yudhhiya. Orang yang punya niatan untuk berkorban, sudah tersedia binatang korban, kemudian berniat untuk berkorban, ketika masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, maka jangan sampai dia memotong rambutnya maupun memotong kukunya sampai binatang korban itu disembelih. Nah, ini terjadi khilafiyah di kalangan para ulama. Hi itu domir hi itu kan nya, kukunya dan rambutnya itu bisa kembali kepada hayawan al-mudhoha, binatang yang dikorbankan, kan itu juga mudzakkar. Atau kembali kepada al-mudhohi, orang yang berudhiyah, orang yang berkorban. Nah itu ya kita, tapi pendapat mayoritas ulama itu yang tidak boleh dipotong maupun dicukur adalah rambut dan kuku orang yang berkorban. Walaupun ada yang berpendapat, tapi minoritas ini, tapi kita hargai, yakni kuku binatang, aja dicukur loh kukune anu, jadi wedhus lek arep dikorbankan. Ya. Juga jangan di bulunya itu jangan dicukur. Ya kita hormati saja. Jadi untuk menghilangkan khilafiyah itu apa? Kedua-duanya tidak kita amalkan. Gitu saja selesai itu ya. Kok usah repot-repot, gitu saja kok repot itu. Nah, itu artinya dua-duanya tidak kita laksanakan. Orang yang berkorban juga tidak memotong rambutnya dan kukunya. Binatang yang akan dikorbankan juga tidak dipotong rambut dan kukunya. Selesai sudah. Karundene kan memotong kukunya binatang yang berkorban itu kurang, kalau di Indonesia ya, mana kok kurang menggai kan itu. Tiwas digejoh kan begitu tuh ya. Iya. Oleh sebab itu ya kita hormati kedua-duanya itu tidak perlu kita laksanakan. Yakni kita orang yang berkorban, kemudian binatang yang dikorbankan itu orang usah diwe-we kukunya sama rambutnya itu. Selesai sudah. Itu mesti benar ya dari kedua ulama itu membenarkan kedua-duanya. Ya, saya rasa ini mungkin ya, nggih.
kita amalkan hadis yang umum tadi. Jadi Hafsah kan menyebutkan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 9 hari Dzulhijjah dan tidak pernah meninggalkan 3 hari setiap bulan. Ya diganti dengan hari yang lain. Kan itu masih bisa diganti dengan hari yang lain. Pokoknya telung dino kan gitu ya. Pokoknya 3 hari. Kemudian tidak pernah meninggalkan sholat apa jenenge sebelum subuh itu ya, 2 rakaat sebelum subuh itu. Ya, kita kerjakan kalau bisa menghindar ya kita menghindar. Yakni apa? Pada mungkin masih tanggal 5 kita kerjakan 6, 7 mamanya. Yang penting itu setiap bulan itu 3 hari itu. Ya, mungkin yang lain. Nggih. Utang gitu ya maksudnya. Utang kalau ada apa namanya kemampuan untuk menyaur ya boleh-boleh saja. Kan kalau tidak ada kemampuan untuk nyaur, wah itu memaksakan diri itu ya. Kalau ada kemampuan, wah ini sing tak jaga nih enek kan. Tebune murung panen. Kan padahal tebu oleh luweh wedhus 10 luweh kan umpamane. Tapi iki urung enek duit blas kantong itu tongpes betul. Nah, kadang-kadang kan kita juga utang yang ngene tetangga kita ya, buloy utang. Tapi kita punya sing dijaga nih, itu ya boleh-boleh saja. Boleh. Jadi karena waktunya terbatas. Kalau tidak waktu itu kan ra oleh gitu. Kan waktunya terbatas. Wis tak utang dhisik, ya ora apa-apa. Nah, kan yang jelas itu waktunya tepat. Tanggal 10, 11, 12, 13. Penyembelihannya tidak boleh sebelum itu atau setelah itu. Ya, ini karena waktunya terbatas itu oleh sebab itu utang ya nggak apa-apa ada kemampuan untuk nyaur. Nah, ini saya rasa para jamaah jadi masih ada waktu itu. Jadi kalau orang enek niat saiki oleh berniat. Berniat untuk apa? Memotong binatang korban kambing saja. Berapa tak kambing harganya? 3 mungkin 3 sampai 4 juta lah itu ya. Ngerokok sedina piro? Nah, kemudian dikalkulasi. Itu kalau mau sebetulnya itu dikumpulkan bisa, kenapa enggak? Cuma enggak ada niatan itu saja. Saya rasa itu dan itu pahalanya luar biasa. Masyarul muslimin rahimakumullah, saya rasa ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.